Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Alhamdulillah, ananda sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran Al-Islam, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi pembelajaran kita berkaitan dengan Al-Quran, Al-Hadis, ya, dimana materi yang kita lihat di depan adalah hormati diri dengan menghormati orang lain, ya. Namun pada kesempatan kali ini terima kasih ananda sekalian yang sudah bergabung di pembelajaran kita live YouTube Spuma 9. Di sini ada beberapa siswa yang sudah bergabung. Ada Mufidah Iqbal, ya, selamat bergabung. Ini sudah pertama sekali bergabung. Kemudian Andi Nur Faiza, Syakira Maitsa, kemudian Aisyah Sofia, Azifa, Siti Asma, Tauhid, Ibnu Hashim, Safana, Anissa, Ilvia, Ikhlas, kemudian Salwa, Muhammad Riyadi, Nibros dan Tahfiz ini, kemudian Quran dengan Pratiwi, dan yang terakhir di sini Nurul Magfirah. Ya, oke ananda sekalian, terima kasih yang sudah bergabung. Yang belum bergabung untuk segera bergabung dalam pembelajaran ini dan tidak keluar ketika sudah mengabsen. Saya lihat ini yang mengabsen tadi sudah saya sebutkan ada beberapa, lebih dari 10, sementara yang nonton ini ya cuma 9, ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Kedua kalinya serta salawat serta salam ila nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang selalu setia istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sudah kita siapkan. Ini materi lanjutan, sekali lagi materi lanjutan berkaitan dengan Al-Quran Hadis, ya. Yang sebelumnya kan kita sudah bahas dengan materi yang sama, cuma belum selesai, kita lanjutkan hari ini, ya. Nah, sebelumnya Anda sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya, pembelajaran kita hari ini beserta Anda sekalian yang ikut live nonton bareng untuk pembelajaran, ya, mudah-mudahan diberikan keluasan rezeki, diberikan selalu kesehatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Apalagi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, pagi ini, ya, menjelang siang adalah berkaitan dengan Al-Quran wal Hadis, dimana Rasulullah pernah sampaikan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatur rasul. Ya, kita tidak akan tersesat, yang intinya Rasulullah SAW meninggalkan kepada kita semuanya berkaitan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan hadisnya. Dan barang siapa yang berpegang teguh terhadap keduanya maka dia tidak akan tersesat. Itu. Kemudian anak-anak sekalian, apa yang menjadi fokus pembelajaran kita hari ini adalah memahami bacaan Al-Quran surah Abasa, ya, ayat 1 sampai ayat 42. Yang lalu sudah kita bahas berkaitan dengan menghormati antar sesama, dan hari ini kita mentadaburi ayat Al-Quran beserta hukum bacaan di dalamnya, karena di bagian kedua mengidentifikasi hukum bacaan, ya, berkaitan dengan Al-Quran surah Abasa ayat 1 sampai 42. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi makna Quran surah Abasa, ya. Kita akan mentadaburi sedikit berkaitan dengan Quran surah Abasa. Ini yang di depan kalian anak-anak sekalian. Silahkan diambil Al-Qurannya anak-anak sekalian yang sudah aktif, ini ada kurang lebih 10 orang. Silahkan bergabung, kemudian ambil Al-Qurannya, kita baca sama-sama. Ya, kalau misalnya
yang di layar kalian itu bisa agak jelas, ya enggak apa-apa. Ya, bisa diikuti saja itu. Sama-sama kita baca dalam pembelajaran ini. Jadi tolong disimak, kemudian bisa diikuti bersama-sama. Quran surah Abasa ayat 1 sampai ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safara kiramin barara qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa'aqbara thumma idza syaa'a ansyara kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma saqaqnal arda saqqa fa'ambathna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nahla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakha yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bersama-sama membaca berkaitan dengan Quran surah Abasa ayat 1 sampai ayat 42, di mana ananda sekalian ayat ini banyak membahas berkaitan dengan teguran. Yang pertama nanti sebentar kita mentadaburi. Yang pertama berkaitan dengan surah yang sebelumnya pernah saya
sampaikan, di mana ayat 1 sampai ayat 16 ya kita baca bersama, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah SAW karena mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum yang buta karena sedang mendekati pemuka Quraisy. Ini adalah pelajaran berharga bagi ananda sekalian dan seorang pendakwah agar tidak mengutamakan orang kaya atau berpangkat daripada orang yang miskin kemudian lemah ya, karena tidak ada yang tahu siapa yang akan mendapat hidayah. Ya, ini berkaitan dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala di mana pada saat itu Ummi Maktum ya ingin bergabung di majelisnya Rasulullah. Pada saat itu majelisnya adalah majelis orang pemuka Quraisy dan rata-rata adalah orang yang mampu, orang yang berpangkat di Quraisy pada saat itu. Kemudian datang Ummi Maktum dan ikut mau bergabung belajar, tapi sapaan dari Ummi Maktum tidak dihiraukan oleh Rasulullah. Oleh sebab itu Rasulullah ditegur Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan dalam surah Abasa. Ini memberikan pembelajaran kepada kita untuk tidak memilah-milih siapa yang kemudian kita temani berkomunikasi, temani berdakwah di dalam kehidupan ini. Ya, karena hidayah itu, petunjuk itu tidak ditahu dari siapa. Ya, bisa jadi ya orang yang miskin tadi memberikan petunjuk kepada orang lain melalui kita. Oleh sebab itu kita untuk selalu tidak membeda-bedakan dalam kehidupan ini. Ya. Kemudian ayat berikutnya tadi ayat 1 sampai 16, sekarang 17 sampai 32. Di mana ananda sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita kenapa manusia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari satu saripati, kemudian membatasi umur, mematikan dan kemudian membangkitkan dari kubur kapan dia kehendaki. Ya, kapan Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki itu semuanya. Apa yang menyebabkan mereka kufur? Padahal makanan dari hujan yang diturunkan ke bumi, kemudian ditumbuhkan di atasnya biji-bijian, anggur, sayuran, zaitun, kurma, ya, kebun-kebun lebat dan buah-buahan, semua itu untuk kehidupan mereka. Ini adalah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, tapi tidak membutuhkan jawaban karena Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan kepada kita. Kenapa kamu malas? Kenapa kamu kufur? Kenapa kamu tidak beribadah? Kenapa kamu tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Padahal apa Anda sekalian? Allah yang ciptakan kita. Ya. Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memberikan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya. Untuk itu ya, pertanyaan ini sebagai bentuk introspeksi diri kita untuk selalu memaksimalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu berkaitan dengan ayat 17 sampai 32. Nah, ayat terakhir, di ayat-ayat terakhir 33 sampai 42, Anda sekalian, di mana ini menjelaskan tentang hari kemudian ketika kiamat terjadi, seseorang akan lari dari saudara. Siapa itu? Ibu, ayah, istri, dan anak-anaknya. Ketika orang sibuk dengan urusan masing-masing, Anda sekalian, pada hari itu ada wajah yang berseri-seri. Ada yang senang, ada yang ketawa, ada yang gembira. Ada pula yang tertutup debu dan hitam pekat. Ya, mereka itulah adalah orang-orang yang kafir dan berbuat dosa. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita ananda sekalian bahwa di hari kemudian nanti ketika terjadi kiamat kubro, kiamat besar, maka semuanya sibuk dengan dirinya sendiri. Ayah lupa terhadap anaknya, anak lupa terhadap ibunya, ibu lupa terhadap suaminya, kemudian dan seterusnya. Apalagi yang tidak dikenal sama sekali. Artinya semuanya sibuk untuk mengamankan diri masing-masing. Nah, pada saat itu ada orang yang cukup biasa-biasa saja menerima apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka gembira. Siapa? Orang yang banyak pahalanya. Ya. Orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Ya, tentu banyak keistimewaan, banyak kemuliaan berkaitan dengan Ramadan itu. Ya. Kemudian Anda sekalian, sebaliknya ada orang yang
tertutup debu mukanya, kemudian hitam pekat, penuh dengan dosa, bahkan mereka merasa takut yang sangat. Siapa itu? Adalah orang-orang yang kafir, yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berdosa, yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, dalam kesempatan kali ini kami sampaikan bahwa hidup itu tidak ada yang kekal. Yang namanya pernah hidup artinya dia akan melewati sebuah kematian. Oleh sebab itu, untuk ananda sekalian, belajar baik-baik dan bekali diri, terutama ilmu-ilmu agama, untuk bekal kalian di kemudian hari. Ya, siapa yang membawa kalian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah-ibadah ananda sekalian. Sekecil apapun yang kalian lakukan, selama itu baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghitung sebagai pahala di hadapannya. Ya. Ini yang baru bergabung, terima kasih. Kemudian yang masih tetap bergabung, tetap mengikuti pembelajaran, terima kasih juga. Kemudian kita masuk pada penjelasan berkaitan dengan hukum bacaan ananda sekalian, di mana hukum bacaan ini berkaitan dengan apa yang sudah kita baca ataupun ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Qur'an, maka harus sesuai dengan kaidah membaca Al-Qur'an. Yang lalu kita sudah sebelumnya kita pernah membahas berkaitan dengan lam, ya, lam tarkik, tafhim dan tarkik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas berkaitan dengan huruf ro, ya, ro. Nah, seperti itu. Hukum bacaan ro pada pembahasan ilmu tajwid dibagi menjadi dua. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah ro tafhim, adalah huruf ro yang dibaca tebal, ya, itu namanya tarkik. Ada lam tarkik, itu artinya lam dibaca tebal. Nah, ini sekarang ro dibaca tebal. Nah, yang kedua ada ro tafhim, ya, tarkik, ya, itu huruf ra yang dibaca tipis, ya. Tafhim, maksud saya tadi, ya, tafhim itu tebal, kemudian tarkik itu tipis, ya. Nanti kita ikut pembahasannya. Nah, yang pertama adalah cara membaca ra tafhim yang tebal tadi. Seperti ulasan di atas, hukum bacaan membaca ra yaitu harus dibaca tebal. Bagaimana? Bibir sedikit mencucu ke depan, agak maju, ya. Ra, jadi mulutnya ke depan, ra, ya. Memang ketika kita membaca Al-Qur'an Anda sekalian, ya, harus berkaitan dengan kaidah. Kadang-kadang mukanya agak beda dengan yang normal, ya. Jadi agak ke depan bibirnya. Kemudian ini dia syarat dan bacaan ra tafhim tebal tadi. Tafhim menurut bahasa adalah tebal, kita sudah sampaikan. Sedangkan menurut istilah, ya, tafhim adalah mendebalkan huruf tertentu dengan cara mengucapkan huruf tertentu dengan cara mengucapkan huruf atau bibir, ya, dengan menjorok ke depan. Ya, kalau bahasa Jawa itu, ya, mencucu agak ke depan, ya. Kemudian bacaannya sedikit muka atau monyong ke muka, ya, agak ke depan, ro. Nah, itu, ya. Kemudian kita masuk di kaidahnya tafhim ini, ya, huruf-huruf apa saja yang sesudah atau sebelumnya yang berpengaruh. Tentu yang pertama adalah ra bertanda baca fathah. Nah, anak-anak sekalian, fathah itu seperti ini, ya. Ini dia. Berbaris atas, ya. Nah, berbaris atas itu berarti fathah. Nah, ketika dia berbaris fathah, maka itu dibaca tafhim tebal. Ini ada beberapa contoh. Agak panjang ke depan. Rahmatullah, rahmatullah. Kemudian hasara, rotun, hasyaratun, sudah. Kemudian kita lanjut di sini ar-rahim, ya. Jadi dia agak ke depan, ada tasdid, kemudian ada fathah. Ar-rahim. Kemudian al-fuqara'u,
ya. Jadi agak panjang ke depan, al-fuqara'u. Kemudian anak-anak sekalian, ra bertanda baca dhammah, ya. Dhammah ini seperti ini, saya sudah kasih lihat di depan ini. Ini berbaris dhammah. Al-ahyar, ru, al-ahyar, al-ahyar, ya. Kemudian kafaru, kafaru, ya, boleh dicoba di rumah. Kafaru, ya. Kemudian lanjut uzkurullah, ya. Kalau kita matikan uzkuru, ya, ru itu uzkurullah. Kemudian rufi'at. Nah, rufi'at. Sudah? Nah, kita lanjut yang berikutnya. Ra bertanda baca sukun atau mati, ya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Nah, ini dia. Belakangnya berupa huruf yang berharokat fathah, ya. Dia berharokat sukun, ini mati, tapi sebelumnya itu berharokat fathah. Berharokat fathah. Marhaban, ya. Marhaban. Kemudian lanjut ya. Narzukukum. Sudah? Kemudian lanjut, ini berbaris sukun, kemudian sebelumnya adalah fathah. Maryam, Qoryatin, ya. Ini fathah, kemudian ada sukun sesudah fathah. Kemudian yang selanjutnya, ra bertanda sukun mati. Yang tadi sukun sudah, sedang huruf di belakangnya berubah huruf yang berharokat dhammah, ya. Nah, ini dia. Ini, ya. Zurriyatan. Kemudian kurba, ya, kurbatan. Kemudian lanjut, ini ada alif ini, ya. Uryanan. Kemudian matun. Nah, itu. Kemudian ra bertanda sukun mati, sedang huruf di belakangnya berubah huruf yang berharokat kasrah. Akan tetapi kasrah ini bukan asli, tetapi huruf datang, ya. Irji'i. Sudah? Irham, irji'u, amir tabu. Nah, seperti itu. Kemudian Anda sekalian, tadi kita sudah berbicara berkaitan dengan tafhim. Sekarang kita ke tarkik atau murakkakah. Nah, ini di dalam pembahasan kita ra tarkik, ya, merupakan murakkakah ialah ra yang dibaca tipis. Di dalam ilmu tajwid, ra dibaca tipis jika memenuhi persyaratan. Jadi ada beberapa syaratnya, ya. Ini sudah bergabung beberapa siswa. Kemudian ingat Ananda sekalian, dalam pembelajaran ini, jadi Ananda sebenarnya bisa diputar ulang, tapi kami selalu menyampaikan ikuti pembelajaran sejak awal, ya. Jangan di skip, kemudian ikuti. Nah, itu. Kemudian kita ke contoh. Ini, ya, ingat. Berbaris kasrah, bergaris bawah seperti ini, ya, bergaris bawah atau kasrotain. Ini bergaris bawah atau di garis bawahnya ada dua di bawahnya, ya. Nah, itu kasrah. Itu adalah tanda baca. Nah, sekarang kebalikan dari huruf tafhim, ini tarkik, membaca ra tarkik harus dibaca tipis. Tipisnya gimana? Dengan cara menarik bibir sedikit mundur sehingga agak meringis. Kalau tadi itu agak ke depan, ini agak ke belakang, ya, mulutnya, bibirnya. Ri kayak orang meringis. Ri dengan ro itu beda. Ro dengan ri. Nah, bisa diperhatikan, ya.
Nah, sekarang syaratnya gimana? Yang pertama adalah huruf ra dibaca kasrah. Nah, ini huruf Y ini cuma agak kecil. Fariqun fil jannah. Ri agak meringis ya. Fariqun fil jannah. Huruf ra, kemudian yang kedua, huruf ra dibaca sukun dan terletak setelah huruf yang dibaca kasrah. Terletak setelah dibaca kasrah dan sesudahnya bukan merupakan huruf isti'la. Contoh fir'auna, ya ini fir ya, agak meringis. Fir'auna, ainnya fir ya, fir'auna ya, berbaris kasroh ini. Kemudian dhamma miryatin ya, ini. Kemudian yang berikutnya apabila dalam keadaan waqaf ya atau diwakafkan. Wakaf itu artinya berhenti, artinya dia memang tandanya wakaf atau sekali diberhentikan. Ya, biasa kita berhenti itu karena ada batas ayat ke ayat berikutnya, ayat 1, ayat 2 itu biasa ada bulatan ya. Bulatan, maka itu adalah diwakafkan. Itu artinya tanda wakaf, dia tanda berhenti. Ya, ada beberapa tanda wakaf, salah satunya itu. Ya. Atau diwakafkan, artinya diwakafkan Ananda berhenti sendiri ya, karena tidak bisa menyambungkan ayat itu sampai selesai, makanya kita berhentikan, diwakafkan berdasarkan tanda baca ya. Biasa ada tanda bacanya, biasa memang tidak ada tanda baca tapi Ananda berhenti sendiri. Sedang huruf sebelumnya bertanda baca kasroh sebelumnya ya. Contoh di sini ini ya, maksud saya huwal kafir ya, ini berbaris fathah kemudian ru, tapi kita berhenti di sini ya, kita berhenti di sini. Anggaplah sini ada tanda baca berhenti, kemudian Anda berhenti. Huwal kafir huwal kafir, kemudian min nasir ya, kemudian lanjut takfir tidak baca taksiru. Kalau ru itu kembali kepada tafhim tadi ya. Ya, itu ketika kita berhenti seperti itu anak-anak sekalian, walaupun dia tafhim, tapi karena kita berhenti maka dibaca tarkik, dibaca tipis. Oke, anak-anak sekalian, itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Ketika ada yang kurang paham bisa diputar kembali videonya, ataupun anak-anak sekalian bisa ya kalau datang ke sekolah ambil LKPD-nya, bisa konsultasi, kita bisa sharing untuk pembelajaran. Kenapa anak-anak sekalian, ketika kalian tidak paham kemudian kalian tutupi ketidakfahamannya itu, maka selamanya Anda tidak akan paham. Oleh sebab itu tolong difahami, ketika ada yang kurang tolong ditanyakan. Ini saja anak-anak sekalian yang bisa Bapak sampaikan. Insya Allah kita akan ketemu di kesempatan yang lain di pembelajaran Al-Islam dalam judul pembahasan yang berbeda. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini terakhir ini ada Natasha. Ini Natasha beberapa hari yang lalu ini kurang sehat. Mudah-mudahan bisa ikut pembelajaran. Ya, selamat bergabung Natasha dengan teman-teman yang lain. Di sini ada Izul juga, Izzatul Qalbi bagian atas di tahfiz, Zahra, kemudian An'am, Amira, kemudian Ummu Zahra, Sulfakar, Akbar, kemudian Mufli, Abian, Ramadan, Zilda, Ibnu Auliansyah, Nur Fatimah, dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah bergabung juga. Dan kami cukupkan, insya Allah kita ketemu. Hadanallahu wa yakum. Prestasi tetap melaju, ibadah tetap nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.